Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Kasih Bunda. Kembali lagi kita di acara podcast RSIA Kasih Bunda Free Space. Kali ini saya Arin. Saya akan ditemani oleh rekan saya Mbak Ica dari bagian farmasi, kemudian ada Mbak Erlis dari bagian gizi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita kupas dalam-dalam bagaimana sih obat-obatan atau farmasi RSIA Kasih Bunda dan bagian gizinya dalam pelayanan rawat inap pasien Kasih Bunda ataupun pasien rawat jalan untuk bagian farmasinya. Selanjutnya untuk bagian farmasi bisa dilanjutkan oleh Mbak Ica. Terima kasih Mbak Arin. Saya akan menjelaskan kalau di RSIA Kasih Bunda itu untuk bagian rawat jalannya, setelah dokter memeriksa pasien kan dapat resep, terus dari petugas farmasi mengambil resepnya dan menelaah resepnya sudah lengkap belum, dari identitas pasien, ketersediaan obat, dosis obat. Setelah itu baru kita menginput harganya, totalnya itu, terus pasiennya tuh nggak usah bolak-balik gitu Mbak Arin, nggak usah bolak-balik ke farmasi, tinggal bayar, habis bayar langsung ke farmasi. Setelah itu kita jelaskan obatnya itu dari cara minumnya, dari efek sampingnya, aturan minumnya itu kita jelaskan sampai pasiennya mengerti. Di sini pelayanannya kalau dokter sudah memberikan resep, pasti di sini stoknya aman. Maksudnya ada semuanya ada di sini. Jadi pasien tuh nggak perlu cari-cari di luar, yang kita sendiri nggak tahu di mana yang ada seperti obat yang ada di sini Mbak Arin. Terus kita kan di sini menerapkan 7 benar pasien, benar obat, benar dosis, benar pemberian obat, benar waktu, dokumentasi, dan indikasi Mbak Arin. Baik, berarti jadi pasiennya tidak perlu khawatir. Jadi ibu-ibu yang mau periksa, baik ibu atau anaknya yang mau periksa ke sini untuk pasien rawat jalan, tidak perlu khawatir, obat semua yang diberikan oleh dokter semua tersedia di farmasi sini. Jadi tidak perlu nanti cari di luar, di apotek mana Mbak, di apotek sini Mbak. Nah di sini kita sudah menyediakan ya Bunda ya. Nah untuk yang disebutkan Mbak Ica tadi, ada 7 benar pemberian obat. Nah itu tadi gimana Mbak Ica? Berarti kan ada benar pasien. Ya. Benar pasien itu yang seperti apa? Benar pasien itu kita kan menerima resep, ada nama pasiennya. Sebelum kita memberikan ke pasien kan kita harus konfirmasi Bu atas nama siapa. Jadi kalaupun ada pasien dengan nama sama kan kita pasti tanyakan dahulu benar apa enggak. Ini takutnya ternyata yang datang ibu siapa, ternyata bukan buat beliau, begitu Mbak Arin. Seperti itu ya Bunda. Kurang jadi, lebihnya seperti itu. Jika ada 2 nama pasien atau 3 nama pasien yang sama, tidak perlu khawatir nanti obatnya tertukar, karena dari farmasi juga sudah menerapkan 7 benar itu tadi. Benar pasien, dikonfirmasi betulkah ini dengan ibu ini, dengan anak ini. Nah terus selanjutnya ada benar obatnya juga, jadi pasti dicocokkan ya Mbak Ica ya obatnya pasti. Dengan pasiennya Bu, dengan ibu ini tadi keluhannya apa Bu, dapat obatnya apa, jadi menyesuaikan. Terus yang ketiga juga ada benar dosis. Benar dosis. Nah, untuk pasien anak-anak pun juga ada nanti dosisnya yang dituliskan oleh dokternya atau pasien ibu juga. Jadi nanti bagian farmasi juga meneliti dengan betul apakah dosisnya sesuai apa enggak sama yang ada di resep. Betul. Jadi tidak perlu khawatir nanti atau kelebihan dosis atau salah pemberian dosis dan sebagainya. Kemudian apalagi Mbak Ica cara pemberian obat kita juga menjelaskan obatnya itu sepertinya kayak diminum berapa kali dalam sehari, sesudah atau sebelum makan kita jelaskan sampai pasiennya benar-benar mengerti. Baik, cara pemberiannya nanti kalau anak saya gimana cara memberikannya itu juga dijelaskan. Ada tandanya biasanya nanti di obatnya, misalkan ada takarannya, nanti ngasihnya seberapa gitu ya Mbak Ica ya. Iya, Mbak biar Arin. tepat dosisnya juga. Tepat pemberian obatnya. Terus ada lagi tepat waktu ya. Benar waktu itu kan kayak seperti yang di resep, misalnya sehari diminum 3 kali pagi, siang, dan malam. Jadi kita mengedukasi pasien seperti itu. Ada yang sehari 2 kali berarti pagi dengan malam. Jadi pasien itu sudah ada jadwalnya untuk minum obat. Jadi pasien tidak bingung lagi. Gitu Mbak Arin. Kemudian mungkin ada jam-jam tertentu pesan dari dokternya harus diminum pada waktu jam berapa. Nah nanti juga dijelaskan sama farmasi sejelas-jelasnya ya Bu ya. Jadi misalkan ini harus diminum tepat jam 19 atau diminum mulai besok atau diminum mulai kapan. Nah, itu nanti pasti dijelaskan oleh bagian farmasi. Untuk yang tepat dokumentasi, kita itu dimemintakan tanda tangan kepada pasien Mbak Arin. Di situ kan ada ya, kita memberi edukasi, efek samping, dan lain kita jelaskan semuanya. Itu pasiennya kita minta tanda tangan. Untuk bukti kalau pasiennya itu sudah mengerti dengan apa yang kita jelaskan, terus
yang mengambil obatnya benar dengan pasien tersebut atau keluarga dari pasien tersebut. Jika ada yang misal pasien yang merasa obatnya saya kok belum diambil ya Mbak, kita punya buktinya, dan ini sudah ada yang ngambil Bu dengan nama bapak ini atau siapa gitu. Jadi tidak mungkin diambil oleh orang lain selain keluarga atau pasien sendiri ya Mbak Ica ya. Selanjutnya kan yang terakhir ada benar indikasi ya. Iya benar indikasi. Itu kan seperti nggak boleh, misal ada obat yang nggak boleh diminum kalau pasiennya punya penyakit-penyakit tertentu. Tapi kan kalau di sini semua obat yang diberikan otomatis dokter sudah mengerti keadaan pasien, jadi nggak perlu khawatir lagi, itu sudah sesuai dengan advice dari dokternya, pemeriksaan dari dokternya. Dan kita kan juga selalu meng-KIE pasiennya, mengedukasi gitu loh Mbak Arin. Ini harusnya seperti ini Bu, ibunya ada penyakit apa-apa, maksudnya ya hipertensi atau diabetes. Nah, nanti kalau memang pasiennya kadang-kadang cerita kok, Mbak saya punya ini gitu. Jadi kita kalau memang kita ragu, kita bisa konfirmasi ke dokternya. Ini aman nggak Dok obatnya buat ibu dengan penyakit seperti ini begitu. Jadi itu tadi keunggulan kenapa harus mengambil obat di RSCA Kasih Bunda ya Bunda. Jadi kan selain tepat semuanya itu tadi, juga tidak perlu khawatir jika ada indikasi riwayat penyakit darah tinggi, diabetes dan sebagainya kan sudah terkontrol dari dokternya sejak saat periksa. Jadi di farmasi juga di feedback lagi sama bagian farmasi, dijelaskan lagi bahwa ini obat tidak diperkenankan untuk pasien dengan riwayat penyakit darah tinggi, diabetes, jantung atau sebagainya. Tapi karena sudah periksanya di sini, dokternya juga mengerti, jadi obat yang di sini pun aman dikonsumsi untuk pasien yang diberi resep tersebut. Itu keunggulannya. Beda lagi kalau jenengan nanti ngambilnya di luar apotek sini, nah nanti takutnya yang tidak seharusnya dikasihkan malah dikasihkan. Itu keunggulannya di sini sudah terkontrol sejak dari dokter, dari farmasi juga. Itu ya Mbak Ica ya. Iya Mbak Arin. Dia selain itu kita di sini ada keunggulan Mbak Arin dari farmasinya Kasih Bunda, tepat, terus efektif, akurat gitu, terus cepat. Terus kita juga pengadaannya dari distributor resmi, semuanya sudah terjamin keamanannya buat pasien. Terus kita juga sebelum diserahkan ke pasien pasti ada double check kok Mbak Arin. Jadi yang menyiapkan siapa, nanti yang mengedukasi siapa, itu kan dengan 2 orang yang berbeda. Kalau di sini bahasanya double check gitu Mbak Arin. Ya, seperti itu tadi ya Bunda, itu tadi sekilas dari bagian farmasi RSCA Kasih Bunda. Jadi sebelum obat yang diberikan ke pasien selalu dilakukan double check juga oleh bagian farmasi. Jadi tidak perlu khawatir yang kemarin yang lihat Mbak ini enggak. Jadi selama sebelum diberikan ke pasien 2 orang yang mengecek. Jadi pasti aman dan tidak bakal tertukar. Ya, seperti itu ya. Mbak Arin. Nah, itu tadi dari bagian farmasi untuk pasien rawat jalan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas untuk bagian gizi ya, bagian gizi di RSCA Kasih Bunda. Seperti apa sih pelayanan gizinya untuk pasien-pasien rawat inap terutama ya, karena yang diberikan asuhan gizi kan untuk pasien yang biasanya sudah melakukan rawat inap di RSCA Kasih Bunda. Bagaimana Mbak Erlis? Ya, saya jelaskan dari gizi. Untuk pelayanan gizi yang dirawat inap di Rumah Sakit Kasih Bunda, kita biasanya dari bagian gizi kita kunjungan ke kamarnya pasien. Kita tanya dulu apakah pasien itu punya alergi makanan, minuman gitu. Jadi kita bisa untuk menyusun menunya untuk pasien tersebut. Gitu. Terus untuk pasien yang ada diet khusus seperti diabetes, hipertensi, itu juga kita sudah bisa menentukan untuk jenis menunya yang sesuai gitu. Jadi itu Bunda, misalkan ada pasien dengan diet khusus seperti diabetes, hipertensi, itu kita juga menyediakan variasi menu berstandar, angka kecukupan gizinya juga sesuai. Untuk variasi menunya juga kita sudah bervariasi juga. Contohnya antara makan pagi sama makan siang itu ada selingan snack sekitar jam 10, itu juga bervariasi. Kita juga kadang ada snack buder cokro, ada sang pisang, untuk minumannya juga kadang jus, kacang hijau, itu juga kita bervariasi juga. Terus untuk bahan makanan mentahnya kita juga selalu sediakan yang fresh, seperti dari bahan sayuran, lauk-lauk seperti ikan, ayam, buah juga kita yang sesuaikan yang fresh gitu. Jadi seperti itu ya Bunda, ya. Meskipun gizi pun juga kayak pemberian obat tadi, juga tepat pasien, tepat angka kecukupan gizinya,
Karena selama pasien masuk rawat inap pun juga bagian perawat juga selalu mengkontrol apakah ini pasiennya ada riwayat penyakit diabetes atau ada diet makanan atau ada alergi makanan. Nah, nanti gizi pun masuk ke pasien sendiri-sendiri menanyakan ada alergi makanan apa Bu, ada diet apa Bu. Nanti bagian perawat pun juga mengingatkan ke bagian gizi. Jadi tidak perlu khawatir nanti ada riwayat diabetes dikasih makanannya sama kayak pasien yang tidak ada riwayat diabetes gitu ya. Jadi angka kecukupan gizinya tetap sama semua meskipun ada diet DM-nya. Khusus ya. Dari bagian farmasi juga ada kunjungan loh Mbak Arin ke rawat inap. Jadi kita dari farmasi kunjungan ke pasien yang rawat inap, menjelaskan Ibu selama perawatan di sini dapat obatnya yang seperti ini, fungsinya ini, nanti efek sampingnya yang akan timbul kemungkinannya ini. Terus nanti kita juga menjelaskan selama dirawat di sini kan dapat obat, nanti misal sisa obat yang kita rawat selama perawatan itu dibawakan pulang, Ibu nanti lanjut minum di rumah sampai habis. Jadi pasien itu walaupun rawat inap tetap dapat edukasi dari bagian farmasi, bukan cuma yang dirawat jalan begitu Mbak Arin. Jadi Mbak Arin, kita dirawat inap juga ada tepat pemberian makan ke pasien. Misalnya pasien kan dalam sehari kita kasih makan 3 kali. Itu pun dalam penyajian ke kamar pasien sudah dimaksimalkan setengah jam sebelum pemberian obat, kita sudah tersedia di kamar. Karena obat kan ada yang diminum sebelum makan atau sesudah makan. Jadi biar pasiennya tidak kebingungan mencari makanan di luar gitu. Selain itu kita juga memotivasi pasien agar tidak mengkonsumsi makanan dari luar. Karena kan kita tidak tahu kebersihan dari makanan dari luar itu. Jadi untuk meminimalkan resiko seperti diare, itu kita memotivasi pasien untuk tidak mengkonsumsi makanan dari luar. Jadi cukup makan makanan yang dari sini ya, terutama untuk pasien yang dirawat di sini. Pasti terjamin kebersihannya, kehigienisannya, ataupun freshnya ya. Jadi semua aman kalau yang dari sini. Baiklah, itu tadi tentang farmasi sama bagian gizi di RSCA Kasih Bunda. Jadi semua kita tenaga kesehatan yang di sini itu sudah terintegrasi ya, sehingga semua pasien yang dirawat ataupun yang rawat jalan termonitor oleh semua pegawai atau tenaga kesehatan yang ada di RSCA Kasih Bunda. Seperti itu ya Bunda, semoga apa yang sudah dijelaskan oleh bagian farmasi ataupun gizi bermanfaat untuk bunda-bunda yang ada di rumah, jadi biar tidak khawatir lagi kalau mau datang periksa atau rawat inap di RSCA Kasih Bunda. Semuanya terjamin, mulai dari bagian perawat, bagian gizi, bagian farmasi, bagian polinya ataupun laboratnya, semua termonitor dengan baik. Terima kasih, selamat sore.